Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersukacita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul meniru yang baik. Meniru yang baik. Kenapa kita harus meniru yang baik? Ya. Ini kita akan pelajari saudara sekalian. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan video firman Tuhan ini, saudara langsung subscribe saja. Subscribe itu gratis saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Dan terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti pembelajaran firman Tuhan ini. Saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Meniru yang baik, 3 Yohanes 1 ayat 11 dikatakan begini, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi saudara jelasnya, kalau seseorang itu dia pengikut Kristus atau bukan, dilihat dari perbuatannya. Kalau dia berbuat baik, dia berasal dari Allah. Dia lahir dari Allah. Tapi kalau dia berbuat jahat, ya, dia tidak pernah melihat Allah. Jadi dia bukan milik Allah atau belum mengalami kebaikan Allah, belum mengalami anugerah Allah. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini, 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudara yang tercinta, janganlah meniru apa yang buruk. Tadi jangan meniru atau mengikuti yang jahat, ini yang buruk. Ya, tirulah yang baik. Orang yang berbuat baik adalah milik Allah. Ya, kalau tadi dikatakan berasal dari Allah, ini orang yang berbuat baik itu milik Allah. Dan orang yang berbuat jahat belum mengenal Allah. Jadi kalau dia hidupnya jahat, bisa dipastikan dia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara sekalian, manusia itu disebut sebagai homo mimesis. Homo itu manusia, mimesis artinya yang meniru. Jadi manusia itu sejak lahir dia makhluk peniru saudara. Jadi punya hasrat, punya kemampuan untuk meniru perilaku orang lain. Bahkan secara filosofis ya, manusia itu punya kodrat atau disebut naturnya itu hasrat meniru, mimesis. Ya kalau kita lihat bahasa Inggris itu mimesis itu artinya meniru. Ya mimik itu sudah tahu ya, meniru, mengikuti. Ya. Jadi secara dasariah manusia itu makhluk yang meniru. Makanya tidak heran ya, mimesis ini nanti menjurus kepada plagiarisme, plagiat. Kalau di dunia akademis ya, meniru, menjiplak saudara sekalian. Ya. Sebenarnya tidak salah kalau manusia itu punya hasrat meniru. Ada orang yang punya kemampuan melukis, dia bisa meniru alam dengan lukisannya itu. Bahkan ada yang melukis sedemikian naturalnya sampai sulit dibedakan dengan mata biasa. Itu kemampuan manusia. Dia punya kreativitas sedemikian rupa sehingga menirukan, menggambarkan yang natural itu dalam bentuk lukisan. Ya. Nah, saudara sekalian, tadi Rasul Yohanes mengatakan jangan meniru yang jahat. Kenapa? Jadi meniru ini ternyata punya dampak kekal, saudara. Jadi perilaku kita, kalau kita meniru perilaku yang jahat, ini berpengaruh terhadap kehidupan kekal kita. Tadi dikatakan orang yang meniru yang jahat itu tidak berasal dari Allah. Ya, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi meniru perilaku, meniru atau mencontoh perilaku jahat itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Karena tidak ada orang jahat yang masuk dalam kerajaan surga. Di Wahyu pasal 22 ayat 15 dengan jelas dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang membunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, dan yang melakukannya, tinggal di luar. Artinya tinggal di luar Kanaan baru, Yerusalem baru, negeri perjanjian, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, kita harus meniru. Meniru siapa? Yang punya pengaruh, yang akan mengakibatkan pengaruhnya itu sampai kekekalan. Kita harus meniru Kristus. Kristus itu berasal dari Allah. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan sebab Allah roh. Nah, Yesus itu sepenuhnya manusia. Dia kelihatan. Bisa kita tiru perilakunya. Sebab Adam yang pertama gagal mencapai gambar dan rupa Allah. Karena memang tujuan manusia diciptakan supaya memiliki gambar dan rupa Allah. Artinya memiliki cara berpikir, bertindak seperti yang Allah kehendaki. Tetapi Adam gagal, berontak.
Dan Yesus adalah Adam kedua yang berhasil mencapai gambar dan rupa Allah. Dan dia yang kita harus tiru, saudara sekalian. Di Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia yang kita harus tiru kehidupannya selama di bumi ini. Dan Injil menceritakan kehidupan Yesus yang kita bisa ikuti jejak teladannya, saudara. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Yesus tentunya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus yang sulung yang pertama kali mencapai keserupaan dengan Allah, dan kita mengikuti jejaknya, ya. Makanya Petrus, murid Yesus juga, ya. Tadi Yohanes ini Petrus pernah bilang begini, 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Tadi kalau kita baca ayatnya, ayat 21, ayat 20-nya, itu dipanggil untuk menderita, berbuat baik. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan, perhatikan, telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Artinya meniru jejaknya, gaya hidupnya. Gaya hidup Yesus itu jelas diungkapkan dalam satu ayat, Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu apa yang Yesus lakukan, menjadi misinya. Itu tidak menjadi misi kita, saudara sekalian. Kita mengikuti jejak Yesus. Paulus berkali-kali mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya, 1 Korintus 4 ayat 16. Di Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Perhatikan, ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi kita harus juga mengikuti teladan orang-orang yang sudah mencapai keserupaan dengan Kristus, seperti Paulus dan juga mereka yang hidup sama seperti Paulus hidup, yang tentunya meneladani Kristus. Dan kita juga harus menjadi contoh, menjadi teladan orang lain, orang Kristen baru yang mengikuti Yesus. Itu bisa melihat kita, keteladanan kita, sehingga mereka pun bisa mengikuti atau meniru kehidupan kita. 1 Korintus 4 ayat 16, sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Jadi jelas, saudara sekalian, kita harus mengikuti, meniru kehidupan Kristus, sebagaimana Paulus meniru kehidupan Kristus, dan dia juga bisa menjadi teladan buat kita semua. Terakhir, 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Makanya orang Kristen disebut dengan Kristen, itu artinya pengikut Kristus. Kristen artinya memiliki karakter seperti Kristus. Itu yang kita harus tiru habis-habisan, gaya hidupnya yang senantiasa menyenangkan hati Bapa di sorga. Sehingga Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau selama ini Anda meniru yang lain, apalagi meniru yang jahat sehingga Anda menjadi jahat, meniru yang buruk sehingga perilaku Anda buruk, mari kita bertobat. Kita tiru Kristus yang senantiasa taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga dia menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa di surga. Demikian juga dengan kita. Seumur hidup kita 70 atau 80 tahun, biar kita boleh mengikuti teladan Kristus, karena kita adalah murid Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shola Gracia.